POV Raya. Dering ponsel dan getarannya membuyarkan konsentrasiku yang sedang membaca laporan keuangan yang baru saja aku terima dari orang kepercayaanku di kafe ini. Ya, saat ini aku sedang mengunjungi kafe milikku. Aku pun lantas mengalihkan pandanganku ke arah layar ponsel yang menyala itu. Terpampang dengan jelas nama Raffi sebagai pemanggilnya. Sedikit berkerut keningku saat mendapati lelaki itu menghubungiku. Sebab semenjak sidang perceraian telah usai, kami tak pernah saling bertukar pesan. Bahkan saat sidang perceraian itu belum tuntas, kami pun saling berhubungan jika memang ada sesuatu yang penting saja seputar kasus perceraianku. Akhirnya, aku pun mengusap layar datar itu ke atas. Setelahnya, aku pun menampalkan benda pipi itu ke tepat di telinga kananku. Bunda, Cahaya kangen. Seketika, kujauhkan ponsel dari telingaku, menatap layar ponsel yang masih terhubung dengan panggilan. Aku memastikan jika aku tadi tidak salah lihat, dan hasil penglihatanku masih sama. Nama Raffilah pemanggilnya. Bunda, kok Bunda nggak jawab? Bunda nggak dengar? Pertanyaan itu beruntun. Seketika aku teringat akan sosok gadis kecil yang aku temui beberapa hari yang lalu. Cahaya. Ya, Cahaya, anak perempuan dari Raffi. Cahaya, ada apa sayang? Tanyaku dengan nada lembut. Cahaya kangen, Bunda. Kangen? Iya, Cahaya pengen ketemu sama Bunda. Rengek Cahaya dari seberang sana dengan suara khas anak kecil. Ayah kamu mana sayang? Ayah, Bunda mau bicara. Terdengar suara lirih dari seberang sana. Mungkin saat ini Cahaya sedang berbicara dengan ayahnya sembari menyerahkan ponselnya. Halo Rai, maaf ya jika Cahaya mengganggumu, ucap Raffi. Kenapa tiba-tiba kok Cahaya menghubungiku? Anu Rai. Anu, apanya yang anu? Ucapku dengan nada sewot. Cahaya ingin bertemu denganmu sejak kemarin, tapi aku hanya menjanjikannya saja. Dan sekarang dia menagih janjiku. Entahlah, aku bingung Rai. Jadi aku berinisiatif untuk menelponmu. Setidaknya Cahaya bisa mendengar suara kamu. Jelas Raffi dari seberang sana yang seketika membuatku tersenyum kecut. Halah, bilang saja kalau sebenarnya kamu yang ingin menghubungiku. Kamu ingin bertemu denganku kan? Sok-sokan pakai nama Cahaya. Aduh, kasihan sekali Cahaya dibuat kambing hitam sama ayahnya. Candaku, dan setelahnya aku pun tertawa. Entah ekspresi apa yang terlihat pada wajah lelaki itu saat ini. Mungkin wajahnya akan memerah seperti tomat busuk. Entahlah. Ya Tuhan, percaya diri sekali kamu. Jangankan ingin bertemu denganmu, mengingat namamu saja sudah membuat perutku mual setiap hari. Apa kamu bilang? Mengingat namaku membuatmu mual setiap hari? Ayolah, ketahuan kan kalau kamu selalu mengingat namaku. Hahaha. Ayah, mana ponselnya? Aku mau bicara sama Bunda. Tengikan dari bibir mungil itu kembali terdengar. Iya sayang, tapi bicara lewat telepon saja ya. Bunda lagi sibuk banget. Bunda gak bisa diganggu. Sepertinya Raffi sedang membujuk Cahaya. Akan tetapi, sepersekian detik setelah kalimat itu selesai diucapkan, terdengar dengan jelas suara tangis dari seberang sana. Gak mau, Cahaya kangen sama Bunda. Ada yang menghentak di dalam sini saat mendengar rengekan gadis kecil itu. Apalagi saat ini tangisnya kembali terdengar begitu meraung-raung. Serindu itukah kamu pada bundamu sayang?
Jangan nangis, kita jalan-jalan yuk. Cahaya mau pergi kemana? Mau ke taman atau kemana? Gak mau, Cahaya kangen bunda. Suara tangis itu terdengar begitu menyayat hati. Raya, aku matikan teleponnya ya. Sebentar, Raf. Ya, ada apa? Bawa Cahaya kemari, ke kafe milikku. Aku sekarang ada di kafe. Kamu serius? Jawabku singkat. Apa kehadiran Cahaya tidak mengganggumu? Pentingkah pertanyaan itu untuk jawab? Bawa aja Cahaya ke sini. Jawabku dengan ketus. Padahal seorang pengacara, tapi hal seperti itu saja masih dipertanyakan. Andai aku terganggu, tak mungkin aku memintanya untuk membawa Cahaya ke sini. Baiklah, terima kasih Rai. Aku dan Cahaya akan ke sana sekarang. Bye. Panggilan itu dimatikan sepihak oleh Raffi sebelum aku menjawab ucapan itu. Akhirnya aku letakkan benda pipi itu di tempat semula. Belasan menit kemudian, pintu ruangan kerjaku diketuk. Salah satu pegawaiku memberitahukan jika ada seseorang sedang mencariku. Dan aku yakin dia adalah Raffi dan juga Cahaya. Iya Mbak, saya akan ke sana, ucapku padanya. Saya permisi dulu Bu. Aku pun lantas mengangguk. Setelahnya aku bangkit dari tempat dudukku, lalu berjalan keluar dari ruangan. Di mana Mbak yang menunggu saya? Tanyaku pada kasirku, sebab aku melihat keadaan kafe yang dipenuhi oleh pengunjung. Belum sempat kasir menjawab pertanyaanku, tiba-tiba, Bunda! Suara pekikan itu terdengar diiringi dengan sebuah pelukan di kedua kakiku, yang tentu saja membuatku sedikit tersentak kaget. Aku pun memutar tubuh sembari mengurai kedua tangan mungil yang melingkar di pahaku itu. Aku pun lantas berjongkok, mensejajarkan tinggi tubuhku dengan gadis kecil yang saat ini berdiri di hadapanku. Baru saja aku berjongkok, tiba-tiba gadis itu mengeluk tubuhku. Tangan mungil itu melingkar di bahuku. Cahaya kangen Bunda, ucap Cahaya. Entah kenapa, aku merasakan nyeri di bagian ulu hati saat melihat seorang anak kecil seperti ini. Anak kecil yang menjadi korban perceraian dari kedua orang tuanya. Sepertinya aku harus bersyukur untuk kesekian kalinya, karena Tuhan yang tak memberikan kami buah cinta hasil dari pernikahanku dengan Mas David. Bahkan aku tak sanggup membayangkan jika anakku berada di posisi Cahaya saat ini. Aku mengelus punggung Cahaya. Bunda juga merindukan Cahaya, ucapku. Tertangkap dengan kedua netraku saat Raffi menatapku dan juga Cahaya dengan sorot mata yang tak bisa kuartikan. Mungkinkah ia merasa bersalah telah membuat Cahaya seperti ini? Entahlah. Yuk kita duduk di sana, ucapku pada Cahaya saat melihat masih ada satu bangku yang kosong dan berada di sudut ruangan. Cahaya mau digendong Bunda. Cahaya kan udah gede, jalan sendiri ya, atau mau ayah yang gendong? Kasihan bundanya keberatan gendong Cahaya yang udah gede. Gak mau ayah. Tanpa berucap, aku pun lantas menggendong tubuh mungil itu, membawanya berjalan menuju ke sudut ruangan. Sempat aku tadi mendengar Raffi mengucapkan kata terima kasih. Sangat lirih, tapi masih bisa ku dengar dengan jelas. Kini, disinilah kami berada, duduk di satu meja. Jika seorang melihatnya, mungkin akan menganggap kami seperti keluarga kecil. Sebab saat ini, Cahaya duduk di pangkuanku. Kami pun saling tertawa saat mendengar celotehan yang keluar dari mulut mungil itu. Bahkan tanpa sadar,
Aku sampai mencium pipi gembul itu karena saking gemasnya. Akan tetapi, saat kami sedang asyik, tiba-tiba, brak! Seseorang tengah menggebrak meja dengan begitu kerasnya. Suara gebrakan itu seketika membuat tubuhku tersentak kaget. Bagaimana tidak, saat aku sedang bergurau, tiba-tiba sosok perempuan datang, lalu menggebrak meja begitu saja. "Oh, begini ya kelakuan kamu ternyata," ucap perempuan bergaun merah marun, tanpa lengan, dan sebatas dengkul, sembari menatap tajam ke arah di mana Raffi saat ini berdiri. Aku memeluk erat tubuh mungil itu, sebab ketakutan sedang menguasai dirinya. Terlihat kedua tangan mungil itu menutup wajahnya. "Kamu menghina aku karena selingkuh, dan ternyata kamu menjilat air ludahmu sendiri," ucap perempuan itu dengan penuh penekanan, sembari telunjuk mengarah tepat di depan wajah Raffi. "Kamu ini apa-apaan sih? Malu dilihat sama orang," ucap Raffi sembari meraih tangan perempuan itu, lalu menurunkannya. Aku berpikir, mungkinkah ia mantan istri Raffi? Entahlah. "Kamu menggugat cerai dengan alasan aku selingkuh, dan ternyata kamu juga bermain di belakangku. Pandai sekali kamu ya." Suara tepukan tangan dari kedua tangan perempuan itu terdengar, mengiringi kalimat demi kalimat yang ia lontarkan. Dan tiba-tiba perempuan itu menolehkan kepalanya ke arahku. "Dan kamu, perempuan murahan, sejak kapan kau jadi simpanan laki orang?" "Simpanan laki orang? Apa maksud kamu?" tanyaku kemudian. "Alah, jangan so alim kamu. Ternyata di balik wajahmu yang lugu, ternyata kau tidak lebih dari perempuan binal, rela ngangkang demi merebut laki orang. Diam kamu, Naf. Ngomong kosong macam apa yang kamu katakan itu?" Pakai Raffi dengan suara tertahan. Prak! Perempuan tersebut menggebrak meja untuk kedua kalinya, tentu membuat semua mata pengunjung mengarah ke arah kami. "Kenapa? Kamu tak terima dengan ucapanku? Kamu tak terima? Pergilah, jangan sampai aku berbuat kasar denganmu," ucap Raffi dengan rahang yang terlihat mengeras. "Hahaha, memang kalian sama-sama sampah. Hei, jaga ucapanmu. Aku tak mengenalmu." Saya Novita, mantan istri Raffi." Ucapan perempuan itu membenarkan tebakanku. "Dan ini, kenapa anakku ada sama kamu? Berikan," pekik perempuan itu, yang tiba-tiba langsung menyerobot tubuh Cahaya yang berada di dalam tekapanku dengan begitu kasarnya. Tentu aku melepaskannya, sebab kalau aku menahannya, aku khawatir akan menimbulkan rasa sakit pada tubuh mungil itu. "Kamu ingin mendekatkan Cahaya dengan wanita simpananmu itu, lalu memisahkan Cahaya dariku? Hei, itu takkan pernah bisa," teriak perempuan itu. Cahaya yang saat ini berada di dalam dekapannya itu meronta-ronta. Ia ingin turun dari gendongan ibu kandungnya. Akan tetapi, perempuan itu menahan tubuh agar Cahaya tak merosot. "Diam!" teriak perempuan itu sembari sedikit menghentak tubuh Cahaya. Tentu saja perlakuannya yang seperti itu semakin membuat tangis Cahaya terdengar meraung-raung. Kasar sekali perempuan ini. "Berikan Cahaya padaku. Lihatlah, dia merasa tak nyaman denganmu. Berikan," ucap Raffi dengan suara datar. "Enggak, jangan harap Cahaya diasuh oleh wanita simpananmu itu. Mau jadi apa Cahaya kalau ikut sama dia?" ucapnya sembari melirik sinis ke arahku. "Bunda,
Tangis Cahaya kembali meraung-raung. Terlihat sekali kalau dia sedang merasa tak nyaman saat ini. Cahaya mau ikut bunda. Bunda, Cahaya takut. Pekik Cahaya di sela-sela isak tangisnya sembari menatap ke arahku. Dedahan air mata itu mampu membuat hati ini ikut merasakan pilu. Bunda di sini sayang. Enggak, Cahaya mau ikut bunda. Kedua tangan Cahaya terulur ke arahku, seolah-olah anak itu menginginkan dekapanku saat ini. Cahaya, ini bunda. Dia bukan bunda kamu. Jangan kasar begitu kamu, Nov. Tiba-tiba, Raffi pun langsung meraih tubuh Cahaya, lalu menyerahkannya ke arahku, lalu berkata, "Tolong bawa Cahaya pergi dari sini." Lirih Raffi, ku jawab dengan anggukan. Lantas, aku pun segera memutar tubuh, lalu melangkah menuju ke ruangan pribadiku. Hei, berikan anakku. Mau kamu bawa kemana anakku? Lepaskan aku, Raffi. Dasar lelaki perselingkuh. Entah apa yang terjadi dengan mereka saat ini. Sempat aku sejenak menolehkan kepala ke belakang. Kedua netraku menangkap kalau Raffi sedang mencekal pergelangan tangan perempuan itu. Mungkin ia tadi ingin mengejarku. Di sepanjang perjalanan, Cahaya melingkarkan kedua tangannya di leherku dengan begitu erat. Isak tangisnya masih keluar dari bibir mungilnya. Wajah imut dengan pipi tembam itu ia tenggelamkan di dadaku. Entah kenapa ada yang terasa nyeri di dalam sini. Melihat anak kecil ini dalam keadaan takut. Cahaya, tenang ya sayang. Aku pun bergegas membuka pintu ruanganku, berjalan masuk, lalu tak lupa menutupnya kembali. Segera aku mendaratkan tubuhku di kursi. Aku memangku tubuh mungil itu yang masih memelukku dengan begitu erat. Ku elus punggung itu sembari ku kecup-kecup kepalanya berkali-kali. Cahaya, tenang ya, udah sama bunda. Cahaya, jangan takut. Cahaya takut didorong dan dicubit lagi, bunda. Dek. Seketika jantung terasa berhenti berdegup saat mendengar ucapan dari bibir mungil itu. Apa maksudnya? Aku pun menahan diriku untuk bertanya pada gadis kecil yang saat ini berada di pangkuanku. Sesekali aku mengelus punggungnya, sembari memberikan ciuman pada pucuk kepalanya, berharap mampu memberikan ketenangan. Hingga beberapa menit kemudian, akhirnya tangis Cahaya benar-benar terhenti. Saat aku melongokkan kepalaku, ternyata kedua netra itu tertutup. Cahaya tertidur. Mungkin saking lelahnya ia menangis, hingga tanpa sadar ia tertidur. Sudah beberapa menit aku menunggu di ruanganku, akan tetapi Raffi tak kunjung ke sini. Entah apa yang terjadi di depan sana. Doaku semoga tak ada keributan hingga membuat para pengunjung merasa terganggu. Beberapa menit kemudian, pintu ruangan terketuk. Hingga sepersekian detik kemudian, daun pintu terbuka hingga menampilkan wajah salah satu dari karyawanku. Bu, ada teman ibu.